Sebetulnya sempat ada informasi ya di belakang layar yang menyatakan bahwa sebetulnya Presiden Jokowi itu sudah gerah dengan isu ijazah itu. Ada yang menyarankan ya kenapa nggak disampaikan langsung kepada Pak Prabowo. Ya katanya kan Pak Jokowi, saya agak kesulitan untuk bisa menembus Pak Prabowo sekarang. Indikasi keanehan-keanehan itu semakin menunjukkan penersangkaan ini pesanan gitu. Kalau ini benar pesanan, ujungnya di pengadilan juga ya kita boleh bercuriga dong, udah pasti nanti juga dinyatakan bersalah vonisnya gitu. Kalau pengadilan nanti masih tertutup, tidak transparan, masih terkesan berpihak, sampai kapanpun saya pikir ini akan terus menjadi masalah. Mungkin Rismond, Tiva, Roy Suryo itu akan menjadi tersangka dan masuk penjara mungkin. Tapi akan ada orang-orang lain yang akan terus mempersoalkan. Dan energi negara kita itu akan terus terkuras untuk hal-hal yang menurut saya juga tidak terlalu perlu sebenarnya. Sobat Media Indonesia, salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saat ini bersama saya Irfan Sihombing yang menggantikan host kesayangan Sobat Media Indonesia. Dan di samping saya ada Mas Jaka Budi Santosa. Sehat, Mas? Alhamdulillah, sehat. Saya biasanya manggil Bang Jack nih. Dan tetap juga bersama Pak Kohar, Abdul Kohar. Kok Pak itu? Oh, Ya, biasanya manggilnya Mas. Mas, ya. Nggak enak. Biar kelihatan beda umurnya gitu. Inilah kalau host KW ya begini. Host mengganti gitu. Tapi super sub. Super sub. Mudah-mudahan gitu langsung gol gitu ya. Iya. Nah kebetulan ngomong-ngomong soal gol ini Mas Ko, kemarin Jumat itu ada yang langsung gol kayaknya tuh. Apa? Sehari sesudah Pak Prabowo bilang hopeng dengan Jokowi, Jumat Keramat itu ada yang langsung dijadikan tersangka. Hopeng itu apa? Hopeng itu sahabat. Oh, sahabat. Teman ya. baik gitu Itu ya. bahasa gaul Mandarin ya. Hokian. Hokian. Nah kalau menurut Mas Ko sendiri ini sebenarnya ada kaitan nggak nih? Seperti ada sinyal nggak nih untuk memberikan lampu hijau supaya aparat penegak hukum itu mentersangkakan teroris Tiva, Roy Suryo dan Rismond. Gimana Mas? Kita ngomong itu ya? Iya itu. Nah, ya udah. Ya gini, kita harus melihat dalam perspektif yang luas. Dalam sisi politik bisa saja panggung depan dan panggung belakang itu kadang-kadang tampak berbeda. Di panggung depan itu kan yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo adalah Presiden tidak mencampuri urusan hukum. Presiden tidak perlu dan tidak boleh ya kan masuk mengintervensi proses-proses untuk katakanlah misalnya menersangkakan orang dan seterusnya. Karena negara ini adalah negara demokratis, negara yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip menjunjung tinggi hukum. Jadi hukum itu di atas segalanya, hukum harus tegak, bukan hukum yang diatur oleh politik. Nah, di situ di dalam prinsip-prinsip demokrasi kan sudah tegas tuh trias politika. Jadi ada wilayah eksekutif sendiri, wilayah legislatif juga sendiri, dan yudikatif. Yang satu di antara dengan yang lain itu tidak boleh saling mengintervensi gitu loh. Nah, tetapi itu kan panggung depan. Politik itu kan selalu menyediakan panggung belakang, bukan hanya panggung depan. Nah, bisa saja bahwa pernyataan hopeng dan kemudian besoknya kejadian penersangkaan itu adalah sebuah kaitan atau bisa juga dikaitkan gitu loh. Karena politik di Indonesia kan juga penuh dengan isyarat-isyarat. Seperti syarat pahlawan. Bahwa Pak Harto akan jadi pahlawan itu kan isyaratnya sudah dimulai tuh. NU mendukung, Muhammadiyah mendukung, kemudian beberapa partai politik mendukung. Ada cipta kondisinya dulu gitu ya? Ya mungkin ada seperti itu. Jadi itu wajar saja kalau dalam sebuah proses politik itu akan terjadi. Begitu juga dengan
hal-hal seperti ini. Dan ini bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Jauh sebelum ini kan ada analisis, misalnya begini, almarhum Antasari Azhar yang baru meninggal ini. Kita berduka untuk Antasari Azhar. Waktu dulu terkait dengan ketika Antasari Azhar menjabat Ketua KPK, kan pernah memenjarakan besannya Presiden SBY waktu itu. Aulia Pohan. Lalu kemudian ada beberapa persoalan-persoalan, lalu yang terjadi kemudian kan ada perkara yang menjerat pada Antasari Azhar. Setelah ada isyarat-isyarat. Nah, begitu halnya juga dengan teroris ya. FIFA, RRT. Oh, RRT kalau, boleh. Nah, kalau teroris itu kan versinya versinya pendukung Jokowi lah. Oh, pendukung. Oh, ya. Mendingan kita RRT. Kalau RRT. Ya udah kita sebut aja teroris atau RRT gitu kan. Ya. RRT itu Roy Suryo, kemudian Rismond Sianipar dan Dr. Tifa. Nah, pentersangkaan itu bisa jadi karena sebetulnya sempat ada informasi di belakang layar yang menyatakan bahwa sebetulnya Presiden Jokowi, Presiden ke-7 itu sudah gerah dengan isu ijazah itu. Sudah gerah, dan kegerahan itu disampaikan kepada beberapa lingkaran yang pernah dekat dengan dia. Termasuk kegerahan itu adalah kenapa sih kok ini ada kesan dibiarkan? Apakah saya sudah tidak dipercaya lagi? Kira-kira begitulah. Apakah saya layak seperti itu kan gitu loh, diperlakukan, dikuyo-kuyo. Padahal kan peristiwanya saya baru lengser belum juga setahun, tapi kemudian itu kok berproses terus. Nah, kerisauan itu ya menurut kabar ya, waktu itu kan hendak disampaikan langsung kepada Presiden. Ada yang menyarankan ya kenapa nggak disampaikan langsung kepada Pak Prabowo? Ya katanya kan Pak Jokowi, saya agak kesulitan untuk bisa menembus Pak Prabowo sekarang. Karena kontak saya yang menghubungkan dengan Pak Prabowo itu sudah agak susah dihubungi. Nah, lalu kemudian setelah menunggu beberapa bulan, akhirnya bertemu itu menjelang HUT TNI ya. Waktu itu beberapa hari menjelang HUT TNI, akhirnya kan bertemu. 4 Oktober dia bertemu. Ya kan, 4 Oktober ya. 4 Oktober bertemu. Ada yang menyebut bahwa pertemuan itu membahas soal-soal ya keluh kesah Pak Jokowi. Kenapa saya seperti ini? Betulkah bahwa persoalan ini dibiarkan berlarut-larut? Tetapi kan nggak ada yang tahu itu benar, informasi itu benar atau tidak. Karena kan pertemuannya 4 mata. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu apa yang dibahas. Tetapi analisis itu berkembang. Kalau ada yang bilang bahwa ya Pak Prabowo bilang ini persoalan hukum, jadi saya tidak bisa mengintervensi. Tapi kemudian yang terjadi, yang kita saksikan hari ini adalah bahwa RRT atau yang disebut oleh pendukungnya Pak Jokowi sebagai teroris, itu dinyatakan sebagai tersangka. Jadi ya silakan analisis berkembang, tetapi saya yakin bahwa 3 orang ini pasti sudah tahu risiko apa yang akan terjadi. Risiko bahwa dia akan berhubungan dengan hukum, itu sesuatu yang lumrah saja dan sesuatu yang harus dihadapi. Gitu. Risiko perjuangannya gitu kali ya? Ya, kalau itu dianggap sebagai sebuah perjuangan, maka itu adalah risiko dari sebuah perjuangan. Ya, gimana Bang Jaka melihat? Apanya? 3 orang, sebenarnya ada 8 orang yang jadi tersangka ya, tapi 2 klaster. Ada 3 klaster ya? 2 klaster. Ya. Setuju nggak dijadikan tersangka? Setuju apanya? Jadi tersangka? Ya, gimana ya? Kalau beberapa waktu lalu itu kan kita bahas soal ijazah Pak Jokowi. Bagi saya kan ada 2 cara untuk menyelesaikan kegaduhan ini. Pertama adalah ya Pak Jokowi bersikap negarawan, dia menunjukkan ijazahnya kepada publik dan
mempersilahkan untuk diuji, untuk dilakukan penelitian asli atau tidaknya. Tapi kan itu tidak dilakukan oleh Pak Jokowi sampai sekarang. Ya banyak yang menyayangkan karena sebagai seorang mantan presiden semestinya ya dia bersikap kenegarawan dan dia bisa mengatasi hal-hal ini dengan bersikap bijak. Tetapi kan faktanya kan tidak. Dan cara kedua ketika Pak Jokowi tidak mau melakukan itu ya dengan hukum. Karena itu menurut saya satu-satunya cara yang tersisa sekarang. Karena dengan hukum artinya siapa yang benar akan ketahuan, siapa yang salah juga akan ketahuan. Tapi juga dengan syarat. Kalau syarat pertama itu Pak Jokowi tidak hanya menunjukkan tapi juga mempersilahkan untuk diuji. Syarat kedua menurut saya, hukumnya itu harus benar-benar fair. Harus benar-benar transparan. Hakimnya nanti harus benar-benar independen. Memberikan ruang seluas-luasnya bagi para tersangka atau kemungkinan terdakwa untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan selama ini ya tidak mengada-ada. Salah satunya begini, dalam proses pidana itu kan terdakwa itu punya hak untuk diberi kesempatan melakukan uji forensik lah katakanlah itu secara independen. Dan itu sudah dilakukan juga dalam kasus Joshua kan. Ferdi Sambo. Oh iya. Waktu itu versi Polri. Joshua harus lengkap. Soalnya ada Joshua Suherman juga. Joshua Huta Barat ya. Huta Barat. Joshua ya namanya agak panjang dah nama itu. Dan waktu itu kan versinya Polri itu hasil forensiknya itu kan ada 5 luka tembak. Keluarga Joshua tidak terima. Dia malah meminta dilakukan otopsi ulang, dilakukan oleh pihak-pihak independen, beberapa universitas, diawasi oleh Kompolnas, hasilnya berbeda. Ada 7 luka tembak. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh polisi, termasuk dalam kasus ijazah palsu ini, itu belum tentu benar. Kalau polisi kan menyatakan katanya ijazah Pak Jokowi itu sah, resmi. Yang identik. Kalau identik kan waktu zaman Bareskrim kan. Tapi kalau kemarin itu Kapolda Metro Jaya Irjen Asep ya. Irjen Asep itu menyatakan itu sah dan resmi. Resmi dikeluarkan oleh GM, sah ya ijazah asli gitu loh. Tapi apakah itu betul? Ya kalau versinya mantan Wakapolri, mantan Kabar Eskrim, Pak Susno Duhaji itu ya polisi itu tidak berhak untuk menentukan sebuah ijazah itu sah atau tidak. Karena ijazah itu produk administrasi. Yang berhak menentukan itu sah atau tidak, itu ya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu juga selaras dengan yang dikatakan oleh Pak Jimli kan, Jimli Asidiki. Ya semestinya ya diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dari situ baru dinyatakan sah tidak. Kalau sah ya kasusnya bisa dibawa ke tindak pidana. Bisa RRT ini bisa menjadi tersangka. Tetapi ketika ijazahnya itu belum dinyatakan sah sesuai dengan regulasi yang semestinya, ya menurut saya agak aneh juga. Tetapi apapun menurut saya ini kok langkah yang bagus menurut saya. Bagus untuk mengakhiri kegaduhan yang sudah bertahun-tahun, untuk mengakhiri polemik dan keterbelahan di akar rumput yang semakin hari kok semakin mengkhawatirkan. Ya, tapi dengan catatan sekali lagi, pengadilan harus fair, independen, transparan, dan tidak memihak. Menurut saya sih seperti itu. Jadi nanti, ya mudah-mudahan ini segera berakhir lah. Sudah capek lah negara kita itu memikirkan ijazah palsu ini. Bahkan belakangan juga beberapa tokoh itu juga akhirnya tidak tahan untuk ikut bersuara kan. Yang terakhir itu kan Profesor Komar kan, Komarudin Hidayat. Bahwa dia mengusulkan juga sebenarnya Pak Jokowi itu bijaksana, bangga menunjukkan ijazahnya, tapi faktanya kan tidak dilakukan. Ya sudah. Ya, setelah Prof Komar bicara itu kan ditunjukkan itu ke Projo. Dan itu ada catatan lagi menurut saya. Jadi kenapa ada banyak lah, bukannya semuanya ya. Banyak rakyat yang akhirnya juga agak ragu, bertanya-tanya, akhirnya ya ada trademark kan Pak Jokowi itu sudah sering berbohong. Bahkan terakhir ini Projo sebagai loyalisnya Pak Jokowi juga berbohong kan dalam kasus ijazah palsu. Dulu katanya ditunjukkan ijazahnya waktu
beberapa pengurus itu sowan. Mereka bertanya, bukannya ijazah itu disita oleh Polda Metro Jaya. Belakangan Wakil Ketua Umum Projo siapa Pak Damanik atau siapa itu dia bilang waktu itu bukan ijazah aslinya yang ditunjukkan, tapi scan. Coba jadi hal-hal seperti ini, ya jadi hal yang seperti ini yang menurut saya semakin membuat ya harus segera diselesaikan secara regulasi lah. Secara hukum, jadi nanti tidak akan lagi yang bisa bertanya-tanya dan tidak ada lagi yang bisa mempersoalkan. Menurut saya sih itu. Tapi Mas Jaka, kalau dari indikasi keanehan-keanehan itu semakin menunjukkan penersangkaan ini pesanan gitu. Kalau ini benar pesanan, ujungnya di pengadilan juga, ya kita boleh bercuriga dong, udah pasti nanti juga dinyatakan bersalah vonisnya gitu. Ya itu tergantung pengadilan nanti. Apakah akan membiarkan kasus ini makin berlarut-larut di kemudian hari atau selesai? Ya kalau ingin pengadilan atau negara lah, pengadilan itu kan institusi negara, pengelolaan negara. Kalau negara itu ingin segera mengakhiri polemik seperti ini, ya caranya cuma satu dan itu mudah sebenarnya. Idealnya itu ya mudah. Ya tadi transparan, independen, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para tersangka itu untuk membuktikan bahwa tuduhan mereka tidak mengada-ada. Itu aja sebenarnya. Tapi kalau pengadilan nanti masih tertutup, tidak transparan, masih terkesan berpihak, sampai kapanpun saya pikir ini akan terus menjadi masalah. Mungkin Rismond, Tiva, Roy Suryo itu akan menjadi tersangka dan masuk penjara mungkin. Tapi akan ada orang-orang lain yang akan terus mempersoalkan. Dan energi negara kita itu akan terus terkuras untuk hal-hal yang menurut saya juga tidak terlalu perlu sebenarnya. Ya, kalau tidak perlu kan nggak perlu berepisode-episode kita bicara. Ya karena nggak kelar-kelar gitu. Mudah aja katanya tunjukkan. Mudah. Ya tidak semudah itu Ferguson. Ternyata. Tapi gimana, Mas Kohar, kalau ternyata nanti anggaplah kita berpikir ke depan nih, dinyatakanlah bersalah gitu, yang klaster kedua ini dibilang kan melakukan manipulasi digital, sementara yang satu lagi klaster yang pertama itu Egy Sujana itu melakukan provokasi kan seperti itu. Pengadilan menyatakan kedua klaster ini bersalah. Kira-kira akan selesai nggak atau seperti apa nih? Ya, kegaduhan ini nih. Selesai untuk sesaat. Tetapi tidak ada garansi bahwa ini akan selesai secara permanen. Karena di negara demokrasi itu akan selalu ada yang bersuara, dan orang bersuara di sebuah negara demokrasi itu sah, dijamin oleh undang-undang. Yang tidak dijamin adalah apabila kita menyuarakan sesuatu yang bersifat fitnah. Nah, kalau itu kan urusannya ke pengadilan. Bisa dituntut kita. Pencemaran nama baik, melakukan ujaran kebencian, itu juga ada undang-undangnya. Tetapi dalam proses politik, sebuah negara demokrasi umumnya memberikan keleluasaan. Karena ciri utama dari negara demokratis itu adalah apabila ada satu, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, kebebasan pers. Terus ada juga partisipasi dari publik. Nah, ketika partisipasi nggak ada, ya ada hukum yang adil. Itu semua adalah piranti yang mesti ada dalam sebuah negara demokratis. Tetapi persoalannya kan kita sudah bertahun-tahun ini kan indeks demokrasi kita kan termasuk demokrasi yang cacat. Artinya kita masih belum demokrasi sesungguhnya. Nah, apakah kita ini mau meneruskan kecacatan atau kita mau menegakkan demokrasi? Itu pertanyaannya. Nah, dalam konteks penersangkaan RRT ini, kita melihat memang ada bumbu-bumbu politis. Tetapi karena memang yang disasar, ditembak, itu juga aktor-aktor politik, begitu loh. Ketika yang ditembak ini adalah aktor-aktor politik, maka ya wajar kalau ada bumbu-bumbu politik. Tetapi mestinya pengadilan nanti itu ya tidak terpengaruh dengan hal-hal yang bersifat politik. Ya pertaruhan bagi pengadilan adalah apabila dia tetap bisa tegak lurus. Nah, boleh jadi nanti misalnya sudah divonis bersalah, tetapi kemudian diampuni, bisa aja kan? Oh iya. Sama kayak kasus Hasto.
Hasto, Tom Lembong. Bisa ada suatu saat dinyatakan bersalah lalu kemudian kemudian diampuni. Tetapi itu tidak ada garansi bahwa orang bisa dibungkam selamanya untuk katakanlah sudah ini kita tutup buku, jangan dibicarakan lagi. Nggak ada, nggak akan bisa selama kita masih percaya bahwa demokrasi akan berjalan. Ya silakan saja itu dibicarakan, tetapi dalam prosedur-prosedur hukum yang harus ditaati. Kalau disuruh milih, saya sebetulnya kan, saya sudah berkali-kali bilang di forum Ordal ini, bahwa ya saya nggak terlalu tertarik sebetulnya untuk mengurusi ijazah, karena itu sudah post factum, sesuatu yang nilai strategisnya menurut saya nggak terlalu strategis amat gitu. Mungkin lebih strategis kita bicara tentang badai PHK. Lebih strategis bagaimana memakmurkan Indonesia. Lebih strategis kita bicara bagaimana supaya pertumbuhan ekonomi itu betul-betul bisa 8%. Meroket ya. Meroket. Begini. Nanti Oktober, September, nah itu meroket. Itu kayak MU gitu kan. 5 kali berturut-turut nggak pernah kalah sekarang. Jadi itu kan Oktober kata Jokowi. Oktober nanti Desember makin ke sini ya. Nah, itu lebih penting, lebih substansial bicara soal itu. Tetapi kan kita nggak boleh melarang orang untuk mempersoalkan, untuk mempertanyakan itu. Tetapi orang yang mempersoalkan, orang yang mempertanyakan, ya itu harus siap dengan berbagai risiko, siap dengan berbagai kemungkinan, bahkan ketika nanti dia pelurunya itu balik ke dia. Karena bagaimanapun kan Pak Jokowi ini kan pendukungnya juga masih banyak tuh. Berdasarkan survei itu kan tingkat dukungan penerimaan terhadap Pak Jokowi kan masih lumayan tinggi. Dia termasuk sosok yang masih didukung meskipun sudah tidak menjadi presiden, meskipun sudah setahun tidak menjadi presiden. Tetapi kan ada prinsip-prinsip di Indonesia ini kan yang selalu dibawa-bawa itu ya. Prinsip Jawa itu. Saya tidak tahu apakah Irfan paham atau tidak. Meskipun 5 tahun ya, kuliah di UNS berapa? 4,5 tahun. 4,5 tahun. Cepat kita lulus cepat. Ya. Pacarnya juga orang Jawa kan. Iya. 4,5 tahun kuliah di komunikasi. Pripun, Mas, pripun. Iya itu tahu. Mikul dur mendem jeru tahu nggak? Iya, tahu. Maknanya? Iya. Apa tuh? Artinya ya begitulah gitu. Mikul dhuwur mendem jero itu gini. Mikul dhuwur itu menjunjung tinggi kan. Mikul itu menyangga kan. Dhuwur itu kan tinggi. Kita sangga tinggi-tinggi. Artinya jasa, kebaikan itu kita ungkap. Mendem jero. Itu mendem itu beda dengan mendem. Itu sama-sama huruf D tapi kalau ngucapinnya salah, itu salah makna, itu beda. Yang satu karena ciu ya. Yang kalau mendem itu mabok. Mabok karena minuman keras, itu mendem, ciu. Ciu bekonang. Ciu bekonang itu. Tapi kalau mendem itu mengubur. Mendem jero itu artinya mengubur dalam-dalam. Segala kalau kesalahan, keburukan itu dikubur dalam-dalam. Jadi kalau di prinsip Jawa ya kalau ada pemimpin yang bersalah atau melakukan kesalahan ya sebaiknya aibnya ditutup dalam-dalam, dikubur dalam-dalam. Yang kita ungkap kebaikannya saja. Ini memang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Kalau demokrasi nggak bisa seperti itu. Tapi buat Roy Suryo mungkin prinsip lainnya itu prinsip Jirbesuki Mubeo. Ya. Apa itu? Artinya ya kalau memang mau sukses harus ada harga yang harus dibayar. Gitu, kan. Iya. Ya sukses maksudnya sukses apa? Membuktikan kan Roy Suryo dan kawan-kawan kan mengaku sebagai peneliti gitu kan. Ya, dia harus membuktikan ada kebohongan-kebohongan. Kalaupun dia harus di penjara, ya inilah harga yang harus dibayar. Kira-kira gitu ya Mas Jaka ya? Ya itu ya bisa, tapi mungkin lebih tepatnya becek ke titik olo ketoro. Mas Jaka gimana? Ya itu kan risiko. Ya betul Bapak. Roy Suryo, Bang Rismon, Dr. Tifa ya sudah tahu risikonya yang akan dihadapi seperti apa. Karena yang mereka hadapi ini kan bukan orang sembarangan kan. Pak Jokowi itu presiden dua periode. Pendukungnya luar biasa banyak. Pendukungnya betul-betul
loyal, bahkan ada yang die-hard. Itu jadi ya risiko yang harus dihadapi. Bahkan pendukung Pak Jokowi itu menurut saya tidak hanya di kalangan masyarakat biasa, bisa jadi di kalangan pemerintahan itu juga masih ada pendukungnya. Jadi saya pikir mereka sudah tahu kok apakah yang akan dihadapi. Tapi yang pasti begini, apa yang dilakukan oleh RRT itu kan sebenarnya bukan hal yang baru. Beberapa waktu lalu kan kasus ijazah palsu ini kan juga sudah digugat oleh Bambang Ti sama Gus Nur waktu itu kan. Tetapi mereka kalah. Dan yang jadi pertanyaan adalah ketika kedua orang ini divonis bersalah, ya ijazahnya itu sama sekali tidak ditunjukkan ke publik. Tidak usah ke publik, di depan pengadilan itu tidak ditunjukkan. Kalau waktu itu sudah ditunjukkan dan waktu itu pengadilan itu betul-betul menyatakan bahwa ijazah itu asli, sehingga ada dasar hukum yang sangat kuat untuk menghukum Bambang Ti dan Gus Nur, saya pikir publik akan menyayangkan manuver-manuver yang dilakukan oleh RRT. Tetapi karena Pak Jokowi itu masih juga menyimpan ijazahnya itu kalau punya ya, itu ya akhirnya publik juga banyak juga yang akhirnya percaya dengan apa yang dituduhkan oleh RRT ini kan. Tapi Mas Jaka bilang kalau punya memang nggak punya. Ya kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Karena sampai sekarang kan belum ditunjukkan ke kita. Kalau sedikit rujukannya KPU ya punya. Belum tentu juga. Karena ada beberapa kasus dia lolos verifikasi KPU, tapi akhirnya digugat ke MK dan terbukti ijazahnya tidak ada atau palsu. Sangat mungkin punya. Tupan itu belum, KPU itu juga belum tentu, bukan jaminan yang 100%. Ya punya itu kan bisa asli atau KW. Punya. Ya, makanya sebenarnya ya kita sayangkan sebenarnya Pak Jokowi itu sebagai seorang mantan presiden. Dan sekarang juga banyak yang semakin menyayangkan kan, kok mantan presiden memenjarakan rakyatnya. Gitu loh. Jadi ya, apapun ini sudah rakyat yang mana ini? Ya rakyat Indonesia dong. Meskipun dia rakyat Indonesia banyak, ada juga yang nggak terpenjara tuh biasa aja. Lu kan mereka termasuk rakyatnya kan. Jadi ya enggak, apapun ini sudah masuk ranah hukum, tapi RRT ini juga masih punya hak hukum kan. Ya, dia belum memastikan apakah akan menempuh jalur pra-peradilan atau apa. Tapi apapun ya kita hormati. Meskipun kita juga sayangkan juga kenapa Polda kesannya apa ya, menurut saya kok dasar hukumnya itu juga masih ada celah untuk dipertanyakan. Salah satunya tadi apakah dia berhak menentukan apakah ijazah seseorang itu asli atau tidak. Mantan Kabar Eskrim menyatakan bahwa yang boleh menentukan itu hanya PT UN. Pak Jimny juga menyatakan hanya PT UN. Kalau PT UN yang berhak menentukan asli tidaknya, sebenarnya kan dasar untuk mentersangkakan dia kan boleh dipertanyakan juga. Kemudian juga pasal-pasal yang disangkakan kepada para tersangka, seperti pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Kalau fitnah itu berarti sudah dipastikan bahwa apa yang dituduhkan para tersangka ini salah kan. Sementara yang berhak menentukan salah atau tidaknya itu kan polisi, tapi ada institusi hukum yang lain. Kemudian juga ada yang dipertanyakan itu soal dugaan para tersangka ini melakukan manipulasi dan editing ijazah. Nah, itu kan juga jadi pertanyaan dan itu diprotes sangat keras oleh para tersangka kan. Karena kan yang mereka jadikan rujukan itu kan fotokopi ijazah yang diupload oleh politikus PSI Yan Sandi, itu yang dan fotokopi itu juga yang waktu itu kalau tidak salah dipertontonkan oleh Barreskrim di layar besar seperti itu ya, kok ya sama dengan yang diteliti oleh Rismond CS gitu loh. Jadi ada banyak kejanggalan, tetapi ini hukum sudah berjalan ya, kita hormati yang kita tuntut agar hukum nanti itu betul-betul sekali lagi harus fair, harus independen, harus tidak boleh memihak, harus transparan. Karena hanya itu menurut saya yang bisa paling tidak mengurangi lah, kalau mengakhiri mungkin tidak ya, mengurangi polemik seperti ini. Tapi kalau masih banyak kejanggalan dan hukum masih terkesan nanti berpihak kepada
salah satu pihak, ya pikir persoalan tidak akan selesai. Dan ya siap-siap saja nanti akan ada orang-orang baru yang mempertanyakan hal itu lagi. Ya ijazah sebenarnya, Mas Jaka misalnya. ya ijazah itu sebenarnya sudah tadi sudah disampaikan itu post factum ya, tetapi kini kan masih terkait dengan soal etika, soal moral seorang pemimpin negara kan. Apalagi ini juga terkait dengan pidana. Ya kalau saya pribadi ya, saya berharap ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Saya berharap ya. Karena ya terus terang berkali-kali saya ulangi, ya saya malu kalau ternyata ijazah seorang presiden negara sebesar Indonesia itu ternyata palsu. Itu kan ya mudah-mudahan tidak terjadi. Tetapi ya nanti kita tunggulah di proses hukum, dan ya mudah-mudahan hukum berjalan sebagaimana mestinya, tidak miring ke kanan dan miring ke kiri. Iya. Mas, tapi saya bukan melihat ya, ada lagi yang beredar nih, penersangkaan RRT ini sebenarnya sebagai sarana juga supaya tidak mengait-ngaitkan dengan ijazahnya Gibran gitu. Ya. Jadi dengan ini ditersangkakan, berarti kan otomatis mereka kan juga lagi kasusnya Gibran nih. Ijazahnya Gibran itu kira-kira apakah memang benar nih arahnya ke situ? Siapa? Bahwa ditersangkakan supaya... Aku yang jawab. Boleh, Mas Jaka dulu, nanti ke Mas Po. Ya, ada dugaan, kalau ada dugaan seperti itu menurut saya tidak salah juga, karena kan justru kalau ada anggapan sebenarnya posisi Gibran itu kan semakin terpojok dalam kasus ijazahnya itu. Kalau Pak Jokowi itu dulu dia sudah tidak menjabat, Gibran ini masih menjabat. Dan bukti-bukti yang ditemukan oleh para penuduh ini juga menurut saya juga tidak main-main. Meskipun sekali lagi itu belum tentu benar ya. Tetapi ya bisa jadi karena Gibran ini makin tersudut, ya Rismon CS dijadikan tersangka, sehingga kasus untuk menggugat ijazah Gibran ini ya paling tidak bisa untuk ya, sementara. untuk sementara. Karena nanti akan ada orang-orang lain yang saya yakin juga akan meneruskan gugatan seperti itu. Karena kalau yang kasus Gibran ini kan tidak hanya Rismon CS, Forum Purnawirawan prajurit TNI itu tokoh-tokoh purnawiran jenderal itu kan juga sangat kental kan menggugat posisi Gibran ini kan. Ya bisa jadi arahnya nanti ke sana, dan kalau ada yang mengait-ngaitkan itu ya menurut saya sih wajar-wajar saja. Namanya juga negara demokratis. Boleh ya? Ya boleh lah. Berpendapat ya? Boleh lah. Gimana Mas Po? Bener nggak kira-kira ditersangkakan nih RRT ini ya supaya jangan mengorek-ngorek kasus Gibran? Karena kan terakhir ini Roy Suryo juga ke Australia kan, ke UTS kalau nggak salah, InSearch ya kalau nggak salah itu. Iya bisa jadi, tetapi setelah 3 tersangka ini dinyatakan jadi tersangka, apa menggaransi bahwa persoalan ijazahnya Gibran ini tidak akan diutak-atik? Nggak ada jaminan juga. Karena banyak juga sekarang ini netizen saja itu membuktikan sesuatu sangat cepat. Dan bisa saja muncul kemudian RRT baru. Artinya versi lain gitu ya. Versi lain. Kalau RRT ini dianggap senior, ada versi yang sepadan dengan wakil presiden. Jadi versi generasi milenial atau Gen Z yang mereka juga kemudian nanti mengaduk-aduk gitu kan. Siapa tahu, bisa saja. Jadi intinya adalah bahwa proses ini saya kok nggak yakin bahwa penersangkaan RRT ini adalah akhir dari kisruh atau bukan kisruh ya. Akhir dari perdebatan soal ijazah itu, baik ijazahnya Pak Jokowi maupun ijazahnya Gibran gitu. Itu tidak ada yang menggaransi bahwa itu akan selesai, dan memang juga ya silakan saja gitu loh. Mau dilanjutkan silakan, mau selesai dengan sendirinya juga silakan, mau rangkul-rangkulan juga monggo, mau tetap berproses di pengadilan akan lebih baik gitu ya. Jadi biar semua akan menjadi gamblang. Tetapi prinsipnya adalah begini, khusus untuk Pak Jokowi, sebetulnya kalau syarat untuk menjadi wali kota, syarat menjadi gubernur, syarat menjadi presiden, itu kan ijazah SMA. Nggak ada loh undang-undang yang mengatakan bahwa syarat harus ijazah sarjana. Jadi kalaupun toh misalnya itu digugat
keberadaan, katakanlah misalnya ternyata Pak Jokowi ijazahnya hilang itu, misalnya ijazah sarjananya hilang atau kebanjiran misalnya, itu tidak otomatis akan menggugurkan proses pendaftaran ketika di KPU. Kenapa? Karena memang syarat undang-undangnya SMA kok, hanya SMA. Ya kalau itu kan cuma kemudian dihukumi, wah berarti ini berkelit saja ini presiden. Tapi persoalannya Pak Jokowi itu waktu itu ngasih ijazah S1-nya ya nggak apa-apa, tetapi gitu syarat administrasinya kan tetap SMA. Iya. Jadi kalau ditambah itu juga monggo silahkan. Kalau perlu ditambah S2, S3 juga. Irfan misalnya nanti daftar wali kota Solo misalnya. Itu mau menyertakan ijazah S2-nya silakan. Harus asli tapi ya. S3 belum gitu. Belum. Ya mau asli mau pura-pura tapi yang dipakai nanti tetap SMA gitu. Oh yang SMA ya. Itu dipakai tetap SMA kan. S1-nya UNS disertakan juga. Silahkan, berkali-kali saya ngomong UNS, saling promosi UNS. Dua UNS. Dua UNS mengepung UI. Jadi silahkan, itu dilakukan. Tetapi prinsip-prinsip administrasinya sebenarnya sudah selesai. Nah, untuk Gibran ini agak lain. Kan? Untuk Wapres kita yang Gibran ini agak lain karena yang dipersoalkan bukan soal ijazah Kuliahnya. sarjana kuliah, tetapi juga ijazah SMA kan, bahkan SMP itu juga dirunut juga kan. Nah itu sesuatu yang barangkali berbeda. Kalau sampai ada temuan-temuan dan bukti-bukti bahwa ada yang dilanggar dari prinsip itu, baru itu ada persoalan besar. Karena kan syaratnya kan harus SMA, lulus SMA. Lulus SMA itu, kelulusan itu kan ditandai dengan ijazah. Nah ijazah itu macam-macam lah ijazah. Ijazah tentu saja berbeda dengan sertifikat. Nah, itu yang akan terjadi perdebatannya. Tetapi untuk Pak Jokowi kok saya melihat clear bahwa syarat seorang presiden, syarat seorang wali kota, syarat seorang gubernur adalah ijazah SMA. Bahwa kemudian nanti kalau diperkarakan ijazah UGM-nya, ya tentu itu tidak punya konsekuensi untuk membatalkan jabatan-jabatan yang pernah dipegang oleh Pak Jokowi. Apakah waktu itu sebagai wali kota, atau sebagai gubernur Jakarta, atau sebagai Presiden Republik Indonesia 2 periode. Gitu. Yang sah, yang dipakai itu adalah tetap ijazah SMA. Bahkan begini, kalau punya ijazah sarjana, tetapi tidak ada ijazah SMA, itu masih dikejar oleh KPU itu. Jadi kewajibannya itu ijazah SMA. Kayak saya nih, ijazah SMA saya hilang. Ijazah saya sarjana saya ada. Ya, nanti kalau saya daftar jadi bupati atau wali kota misalnya, itu saya akan dipersoalkan ini, akan diteliti. Mana ijazah SMA-nya? Hilang Pak. Mana buktinya hilang misalnya? Ini yang ada sarjana kok ijazahnya nggak bisa. Bunyi undang-undangnya adalah ijazah SMA. Jadi ada problem administratif, ada problem politis, tetapi juga ada persoalan-persoalan yang kaitannya dengan etik. Nah, soal tadi menyertakan ijazah sarjana, kemudian kenapa dipersoalkan terus-menerus? Karena ada masalah etik ya, mungkin yang ingin ditegakkan, atau uji integritas lah, kira-kira seperti itu. Nah, apakah nanti lulus atau tidak? Ya, ini akan selalu menjadi persinggungan ya. Kayak Pak Roy Suryo ini kan dulu sebetulnya sama Pak Jokowi juga lumayan dekat kan. Iya. Ada fotonya waktu SMK itu ada. Dia bilang adiknya. Iya, dia bilang. Jokowi itu adiknya Roy Suryo itu adiknya Jokowi. Iya, itu dulu. Iya, waktu Pak Jokowi wali kota lalu meluncurkan SMK itu kan yang ngiringi juga Pak Roy Suryo kan, fotonya di mana-mana itu ada. Bukan, kalau versinya si siapa? Efek Rudi itu malah bukan Pak Jokowi yang bawa mobilnya itu. Roy Suryo. Iya, Roy Suryo. Iya, itu. Yang bawa Roy Suryo. Jadi Pak Jokowi itu kan nyusul nggak tahu pakai pesawat versinya mereka. Artinya ya nggak tahu apakah ada persoalan-persoalan yang sifatnya personal individual, kita nggak tahu. Tetapi hukum sudah berjalan, proses sudah berlangsung, ya menurut saya sih
kita ikuti nih babak selanjutnya ini kayak seperti apa nanti endingnya. Apakah happy ending buat RRT atau sad ending bagi mereka? Happy endingnya Happy artinya ending. Happy Jokowi ending itu artinya ya mereka dinyatakan tidak bersalah. tidak bersalah dan Setidak-tidaknya ijazahnya palsu gitu. Ya belum tentu. Belum tentu. Pokoknya dinyatakan tidak bersalah saja sudah happy ending itu bagi menurut saya. Karena memang sejauh ini kan tradisi kita nggak ada mempersalahkan seorang presiden. Belum ada tradisi kita mempersoalkan seorang presiden. Yang ada malah upaya untuk memberikan gelar pahlawan kepada semua presiden. Cuman Pak Harto ya ditersangka kan. Tapi Pak, kan belum Ya, terpidana. tapi kan kemudian SP3. Iya. Artinya kan digugurkan juga itu kan karena meninggal. sakit permanen. Iya. Awalnya sakit permanen. Sejak sakit meninggal. permanen itu sudah nggak ada. Jadi saya kira kok cukup misalnya nanti RRT dinyatakan ternyata dia tidak bersalah atau bersalah kemudian diampuni, ya itu bagi mereka juga mungkin happy ending bagi Jokowi, happy ending juga bagi RRT meskipun nggak happy banget. Iya. Gitu. Karena masih Ya, mengganjal gitu. karena Ya. masih mengganjal. Nah, apakah setelah itu mereka akan meneruskan lagi atau orang lain memberikan tongkat estafet pada orang lain? Nggak tahu kita. Seperti kayak yang Bambang Tri sama Gus Dur kan sudah ogah dia mempersoalkan lagi ijazah. Nah, peran itu kan kemudian masih sih. ya tapi kan nggak terlalu kelihatan. Ya, tapi sekarang panggungnya itu memang dikuasai RRT. Nah, kalau Bambang Tri juga masih keras. Gus Nur juga masih cukup. Cuman tidak se iya. masif dulu lah katakanlah Iya, gitu. artinya kan sudah mulai agak Ya, menarik diri. Iya, menarik diri. Nah, apakah nanti setelah episode RRT ini kemudian ada trio baru misalnya kayak di Barca dulu kan ada Messi, ini trio MSN itu. Messi, Suarez, Neymar. Suarez, Neymar gitu kan. Apakah ada trio BBC kayak Real Madrid dulu itu juga ada lagi itu. Ya nggak tahu. Tetapi yang penting ini adalah bahwa proses politik dimanapun negara itu nggak akan pernah selesai. Bayangkan Pak Harto sudah selesai tahun 98 kan. Tetapi kan perdebatannya masih sampai sekarang. Bung Karno dulu sudah selesai di tahun 66. Tetapi perdebatannya kan sampai tahun berapa? 90 sekian. Sampai sekian orang masih berdebat soal bagaimana peran Bung Karno waktu peristiwa 65 dan seterusnya kan. Masih terjadi perdebatan. Ya itu konsekuensi dari sebuah negara demokrasi. Ya akhirnya kita becek ke titik kalau ketoro. Atau artinya Ya, itu ada salah sedikit bukan. ketahuan. Bukan. Yang salah Messi ketahuan, bisa. yang benar ketahuan. Nah. Siapa yang salah, siapa yang benar itu akhirnya ketahuan. Iya. Sopo sing salah mesti saleh, masih seleh. Siapa yang salah akan kalah. Kebenaran akan menunjukkan wujudnya. Wujudnya sendiri. Nah, itu. Ini Saya kira itu. Pelajaran Kalau bahasa. Tan Malaka itu kan bilang, secepat apapun kebohongan itu berlari, kebenarannya akhirnya akan Mengejar. mengejarnya juga. Iya. Tan Malaka. Itu Tan Malaka dia ngomong gitu. Ini menyerap ilmu baru nih kita nih. Ilmu bahasa Jawa, filsafat Jawa sama Lama itu. Lama. Kamu aja yang nggak gaul di Solo itu. kurang gaul. Iya. Tapi karena ada lupa sebenarnya Mas. Oh iya. Kita maklumi. Kalau ditangkap lagi dicerna lagi ucapannya Mas Kohar itu bahwa Bambang Nur ya itu pernah juga Iya. tersangka Bambang Tri dan Bambang Gus Tri Nur. dan Dan Gus Nur, Nur bahkan pernah dipenjara kalau nggak salah ya. Iya. Ya. Kemudian yang sekarang trio RRT juga Tersangka. ditersangkakan sepertinya akan ada estafet selanjutnya. Artinya walaupun hukum itu dijadikan sarana untuk membungkam, sepertinya orang kalau belum puas gitu membuktikan. Ya itulah makna esensi dari becik ke titik oleh ketoro itu. Kebenaran itu akan terungkap. Becik ke titik. Kebaikan itu akan meninggalkan jejak. Tapi olo itu ketoro. Keburukan itu akan lebih clear, lebih jelas kelihatannya. Kesalahan itu akan lebih jelas. Jadi sama tadi, sekencang apapun keburukan atau kesalahan itu berlari, kebenaran akan mampu mengejarnya juga. Kejarlah daku kau kutangkap. Itu kira-kira pernyataannya kebenaran itu akan seperti itu.
Nah, itu kan versi Tan Malaka sama versi Jawa. Tan Malaka kan orang Minang. Sementara kan di Jawa kan prinsip-prinsip itu dan itu akan terus berlangsung untuk banyak hal yang drama politik akan selalu berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Jadi kita jadilah penonton yang baik. Kalau kita mau aktif ya jadilah aktivis. Mungkin masuk ke partai politik gitu, atau bikin organisasi relawan apa gitu kan, Proko, Prokohar, gitu, misalnya, atau Projaka gitu, atau Proharyanto. Iya Mas. Jadi ya ini akan terus gaduh dong kalau kayak gitu. Nah, Presiden Prabowo tentu kalau ini gaduh-gaduh terus akan membuat turbulensi di pemerintahan. Kira-kira supaya kasus ini, ya Presiden Prabowo dalam memerintah jalan terus mulus, tapi kasus ini nggak menggelendotinya, gimana kira-kira ini? Salah satu kesalahan kita nih, kita ini tahu bahwa kita itu memakai sistem demokrasi, tapi kita nggak suka gaduh. Padahal demokrasi itu gaduh. Di mana-mana demokrasi itu pasti banyak gaduh. Yang paling penting itu adalah kegaduhannya itu bermutu apa nggak bermutu. Ini bermutu nggak nih Mas? Ya, debatable. Kalau menurut saya kegaduhan ini agak kurang mutu. Karena saya kurang antusias. Tetapi orang lain bisa punya pandangan yang berbeda. Ini persoalan serius. Kalau saya ini kegaduhan bermutu tapi tidak perlu. Tidak perlu. Ya. Kenapa nggak perlu Mas Ceta? Ya sebenarnya tidak perlu karena bisa diselesaikan dengan cara sederhana. Tunjukkan ijazah itu. Tunjukkan ijazahnya, diuji udah beres. Sepele gitu loh. Tapi ini bermutu karena menyangkut seorang presiden dan menyangkut seorang etika, kredibilitas, integritas. Tuh. Itu yang pertanyaan terakhir saya tuh, supaya Presiden Prabowo-nya tidak terganggu, berarti biarin aja tetap gaduh gini. Ya enggak, ini kan sebenarnya menurut saya yang bisa menyelesaikan sekarang ini, tahap sekarang ya pengadilan. Pengadilan aja. Pengadilan. Apakah ini menurut saya sekaligus menjadi pertaruhan lembaga hukum di negara kita, pengadilan negara kita. Apakah nanti perkara ini akan bisa terang benderang dan menunjukkan berakhir dengan adil, atau akan tetap gelap dan berakhir dengan tetap ketidakadilan. Sebenarnya kan itu. Kalau nanti itu dia bisa terang benderang ketika hakim itu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kedua pihak untuk meyakinkan keyakinannya masing-masing, khususnya untuk tersangka misalnya dia diberikan hak untuk melakukan uji forensik independen. Dan yang paling penting kita tagih janji ke Pak Jokowi, kan dia berkali-kali bilang dia akan menunjukkan ijazahnya itu kalau di pengadilan. Kan Pak Jokowi sudah bilang gitu. Ya kalau hakim sampai tidak meminta agar nanti ijazah itu ditunjukkan di pengadilan, ya berarti ya hakim ya ada apa-apanya. Hakim tidak punya niat untuk menyelesaikan perkara ini. Jadi sekaligus menjadi pertaruhan hukum yang menurut saya citra hukum negara kita kan akhir-akhir ini juga tidak bagus-bagus amat kan. Ini kan juga masih ramai dikait-kaitkan dengan kok begitu bukan cepat ya, begitu mantapnya mentersangkakan Roy Suryo CS, tetapi di lain pihak, di institusi negara hukum yang lain, loyalisnya Jokowi, loyalisnya pemerintahan Prabowo Gibran saat ini yang namanya Sylvester Matutina, sudah 6 tahun di keputusan ingkrah tetapi dibiarkan bebas melenggang. Jangan sampai institusi hukum itu menebarkan stigma bahwa mereka itu hanya tajam kepada orang-orang yang di luar pemerintahan, yang berada di luar kekuasaan, tetapi betul-betul tumpul kepada mereka yang masih punya relasi kekuasaan. Jadi ya ini pertaruhan keadilan, pertaruhan hukum di negara kita nantinya. Tergantung nanti pengadilan atau penegak hukum itu akan bersikap seperti apa. Apakah dia betul-betul bertindak sebagai penegak hukum yang menegakkan hukum, atau penegak hukum yang justru merobohkan hukum. Saya kira sih itu. Oke, jadi pengadilan lah yang akan menentukan nasib RRT, apakah nanti buram atau tidak. Tapi untuk di program ini yang memutuskan tuh saya, Mas.
Sepertinya kita harus mengakhiri ini. Oh iya, kalau udah kita hormati lah. Hormati. Keputusan itu kita hormati. final dan mengikat kan putusan itu kan. Final and binding. Baik, Sobat Media Indonesia, demikian perbincangan kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Semoga perbincangan kami bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.